Halo teman-teman, perkenalkan saya Miji. Saya adalah seorang disabilitas netra. Pada kesempatan ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya. Pertanyaannya seperti ini. Kira-kira tunanetra bisa usaha apa? Dan apakah tunanetra bisa usaha kuliner? Atau kalau tunanetra berusaha, kira-kira bagaimana cara untuk mendapatkan modal usaha? Nah, kira-kira pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang selalu ditanyakan kepada saya. Karena itu saya ingin berbagi dari pengalaman saya memulai usaha atau pengalaman saya di bidang wira usaha. Karena itu bagi teman-teman, eh, khususnya teman-teman tunanetra, simak video ini sampai selesai. Oke, jadi saya akan berbagi, kira-kira tunanetra bisa usaha apa? Ya, saya pikir kalau pertanyaan ini, tunanetra bisa usaha apa saja. Ya, di era atau zaman eh, teknologi dan digital, maka tunanetra itu punya peluang untuk bisa usaha apa saja. Bisa usaha kuliner, bisa membuka toko atau warung sembako, bisa usaha jasa seperti pijit, dan bisa lakukan semua usaha. Nah, misalnya seperti saya berusaha di bidang kuliner, di mana saya memproduksi ikan asap di Rotendao, dan satu-satunya produksi ikan asap di Rotendao dengan brand ikan seemiji, yaitu saya produksi ikan asap di Kabupaten Rotendao. Dan usaha saya ini atau produk saya ini sudah dikenal luas oleh masyarakat Rotendao, bahkan di luar dari Kabupaten Rotendao itu produk saya ini sudah dikirim keluar. Jadi bagi saya tunanetra bisa lakukan usaha apa saja tergantung dari di mana tunanetra itu berada dan peluang apa yang kira-kira bisa diusahakan di sana. Jadi bagi teman-teman tunanetra yang mencari usaha bidang usaha, maka hal pertama yang sebenarnya diperhatikan adalah kira-kira di tempat saya berada ini cocok untuk usaha apa atau peluang usahanya apa, dan mungkin menganalisis peluang itu nanti ada di video berikutnya ya. Kemudian pertanyaan yang berikut, kira-kira memulai dengan modal dari mana dan kira-kira modalnya berapa? Saya pikir uh, untuk memulai usaha sebagai pemula tidak perlu butuh modal yang banyak-banyak. Sebagai contoh, saya memulai usaha saya dengan modal 300 ribuan dan bisa mencapai omset bisa puluhan juta. Nah, karena itu bagi teman-teman yang ingin memulai usaha, uh, jangan berpikir modal yang besar, tetapi mulai dengan apa adanya, modal apa adanya di situ, dan lakukan hal apa yang kira-kira itu peluang di tempat di mana saudara berada. Ya, mulai dengan itu. Dan seiring berjalannya waktu, pasti usaha akan terus berkembang dan bisa menambah modal, bahkan bisa menambah omsetnya. Nah, yang berikut adalah uh, apakah tunanetra ketika berusaha lalu bisa mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Karena apalagi di bidang kuliner, sebagai tunanetra kadang teman-teman yang lain takut tidak mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Tapi saya mau kasih tahu bahwa sebagai tunanetra kita perlu meyakinkan konsumen kita. Ya, mungkin ada berbagai macam strategi, seperti kalau itu di bidang kuliner, maka produknya harus, kualitasnya harus bagus, kemudian kemasannya harus bagus dilihat, dan kita sebagai pengusaha kita juga menunjukkan kepercayaan dengan berbagai macam hal. Misalkan kita harus bersih dan produksi kita harus bersih dan lain. Kita meyakinkan pelanggan bahwa sekalipun kita tunanetra tetapi kita bisa memproduksi. Dan satu hal yang saya mau katakan, bahwa seorang pengusaha atau seorang pebisnis
tidak harus melakukan usaha itu. Contoh begini, seorang pengusaha laundry tidak butuh dia harus bisa cuci pakaian. Ada banyak pengusaha laundry yang bahkan tidak tahu cuci pakaian, tetapi mereka usaha laundry. Jadi seorang pebisnis itu hanya memiliki konsep bisnisnya, terus konsep itu dia aplikasikan dan ada orang yang bekerja di dalam bisnisnya. Ya, jadi sebagai pebisnis kuliner, kita sebagai tunanetra, kita mungkin sebagai pemilik bisnis itu kita tidak perlu berpikir kita harus terjun langsung, tetapi kalaupun kita terjun langsung di dalamnya itu tidak menjadi soal. Nah, ini beberapa hal yang saya sharing dari pengalaman saya sendiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman tunanetra, bahkan teman-teman difabel lainnya yang sedang mencari peluang usaha atau ingin berusaha tetapi masih ragu-ragu. Mari kita sukses bersama. Salam inklusi.